betapa susahnya menjadi praktisi. Bahwa praktisi hanya bisa berdoa, mendoakan. Tapi mendoakan tanpa berpuasa, mendoakan tanpa kita bersedih kepada Tuhan, mendoakan kita tanpa prihatin, mustahil doa kita akan diterima, saudaraku. Sehingga praktisi berani menolong, tentu dia menyajikan, yaitu doa-doa yang dianggap itu ampuh, doa-doa yang disertai dengan laku tirakat yang tinggi, keleaan yang tinggi, kekusuhan dalam kita berdoa. Pagi, siang, sore, malam kita berjalan perilaku yang benar. Karena kita berjalan tidak benar, doa-doa kita juga sulit untuk dijabah. Yang jelas menjadikan praktisi, Mbak Lulu sudah tahu sekarang. Dulu Mbak Lulu tidak mengerti siapa praktisi dan apa pekerjaan praktisi. Sekarang saya mau tanya Mbak Lulu. Mbak Lulu menjadi anggota keluarga kita. Kemudian kehidupan Mbak Lulu yang dulunya seperti manusia biasa dan sekarang hidup di keluarga saya. Saya minta tolong Mbak Lulu menerangkan bagaimana suka dukanya, keluh kesahnya setelah Mbak Lulu juga ikut-ikut hidup di kalangan praktisi, Mbak. Jadi kita jangan menutupi, jangan mengurangi, jangan menambah. Ceritakan betapa susahnya menjadi pendamping atau orang-orang yang ikut membantu kepada teman-teman yang lagi susah, Mbak. Bagaimana Pak tanggung jawabnya? Ya memang yang namanya praktisi, saya kan memang kurang mengerti, Mbak. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah ataupun saya masih muda dulu itu saya nggak paham dengan kehidupan para praktisi. Tapi orang tua saya sendiri pun kadang kalau mempunyai permasalahan kan pasti larinya ke praktisi atau ke sesepuh, wong tuwek, dia bilangnya seperti itu. Jadi ketika saya diajak oleh bapak saya ke rumahnya praktisi, itu saya juga mengira bahwa kehidupan praktisi itu sama saja dengan kehidupan manusia pada umumnya. Tapi setelah saya di rumah ini, saya ikut Mbah Kendil, saya baru tahu bahwa ternyata kehidupan praktisi itu jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat biasa. Seperti contoh, jadi jika kita sebagai masyarakat biasa, siang bekerja, malam tidur, paginya kita aktivitas lagi kan seperti itu, Mbak. Tapi ketika saya ikut sama Mbah Kendil, mau tidak mau saya harus mengikuti pola kehidupan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi ketika malam hari kita harus berfokus untuk melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya tersendiri. Jadi kita tidak bisa teman-teman mengklaim atau menganggap cara praktisi itu berdoanya seperti ini. Kita tidak bisa. Dan ini harus dimengerti oleh teman-teman semua. Saya sama Mbak Kendil ini adalah umat muslim, kita juga sama-sama Islam. Tentunya ketika kita menjalankan ibadah itu sama dengan umat muslim yang lain. Waktunya sholat ya sholat, caranya sholat pun juga sama. Cuma yang saya maksud berbeda di sini adalah dalam pola kehidupan sehari-hari. Jadi Mbah Kendil Jopo Montro ini kalau malam hari tidak pernah tidur, teman-teman. Bahkan mungkin ketika saya capek, saya lelah, memang karena saya memang sejak muda saya tidak pernah melean istilahnya. Ketika saya diizinkan oleh Mbah Kendil untuk beristirahat, saya tidur sore tidak apa-apa. Itu Mbah Kendil pun juga tidak tidur loh, teman-teman. Jadi kehidupan para praktisi itu memang sangat jauh berbeda. Ada waktu-waktu tertentu ketika orang biasa itu bisa istirahat, tapi praktisi itu tidak bisa. Dan itu pun harus ikhlas. Jadi Mbak Kendil mengajarkan kepada saya ketika kita tirakatan istilahnya, dalam bentuk apapun, entah itu tidur di luar rumah, atau kita tidak tidur malam, itu harus dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh grundel. Istilahnya kalau kita grundel atau kita memiliki satu hal yang tidak kita setujui dalam hati, itu pun batal, Bang. Tidak sah. Ya, tidak sah. Berapa lama sih kita bisa betah tidak tidur malam? Kita mungkin sehari, 2 hari kita bisa tidak tidur waktu malam hari. Tapi dalam waktu 7 hari saja, kita sudah capek, teman-teman. Jadi memang sangat sulit sekali jika kita membongkar atau kita itu mengikuti kehidupan para praktisi. Untuk itu teman-teman, ini sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus menghormati setiap profesi seseorang. Yang namanya praktisi, dukun, paranormal, sesepuh, bini sepuh, itu kan cuma gelar atau apa Mbak istilahnya, Mbak? Sebutan nih, Mbak ya. Jadi kita harus tetap menghormati teman-teman karena kita tidak tahu keluh kesahnya para praktisi. Ini pun kalau saya tidak hidup sama Mbah Kendil, saya juga tidak tahu kehidupan para praktisi. Jadi memang di video kami yang sebelumnya kami mengatakan toleransi itu sangat penting sekali, itu memang benar. Kemudian pada nyatanya teman-teman, ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap permasalahan orang itu pasti datang kepada orang tertentu yang bisa dimintai tolong. Tentunya dalam konteks kepercayaannya masing-masing. Seperti contoh misalkan jika kita terlahir dari kalangan
santri misalkan. Ketika kita memiliki permasalahan, kita pasti datang kepada para kiai. Tapi jika kita misalkan terlahir dari kehidupan masyarakat Jawa Tulen, itu kita pasti akan lari mencari praktisi atau sesepuh bini sepuh. Mungkin itu sebagai gambaran lah bagi teman-teman, sekedar tahu bahwasanya memang tidak mudah teman-teman menjadi praktisi. Ada Mbak salah satu teman kita yang komentar, enak ya jadi praktisi Ya, ada itu, gitu. ada. Kalian belum tahu kehidupan para praktisi. Kalau ikut saya nanti tahu tuh. Iya. Jadi kalau ingin tahu rasanya menjadi praktisi, ingin tahu penderitaan praktisi, ngenger di rumah saya 1 tahun aja, nanti mendapat 5 hari saja sudah tobat itu. Iya. Mbak Lulu ini kalau ngantuk saya suruh makan, tanya. Mbak Lulu ngantuk lagi, saya suruh untuk nyapu. Ngantuk lagi saya suruh ngepel. Ngantuk lagi saya marah. Ngantuk lagi saya suruh mandi. Jadi benar-benar yang namanya menahan ngantuk itu sulit sekali. Iya. Kalau menahan lapar, menahan haus, banyak orang bisa. Iya. Tapi menahan ngantuk, 1001 orang bisa. Iya. Karena meleknya Mbak Lulu tidak 1 hari 2 hari, hampir 2 tahun saudaraku. Jadi Mbak Lulu masuk ke sini langsung saya ajari untuk tirakatan. Di samping kita menjalankan sholat dan ibadah. Di selain ibadah dan sholat, Mbak Lulu itu subuhan itu dari melek langsung subuhan gitu. Tidak tidur gitu loh. Di sela-sela itu ada tidur dan wirid tersendiri gitu. Iya. Jadi Mbak Lulu ini masuk ke rumah saya langsung dia mengerti betapa susahnya menjadi seorang praktisi. Dan kalau kita timbang-timbang apa untungnya praktisi dan berapa hasil uang yang didapatkan praktisi, tidak setimpal saudaraku. Itu yang maksud saya praktisi yang sejati. Iya. Kita tidak bilang oknum loh. Yang kita bicarakan orang yang lilo, legowo, ikhlas, lillahi ta'ala bantu marang sak padha padane menungso sepi ing pamrih rame ing gawe mulas saedo angrasani seneng marang karahayun serik marang pasulayan ki darmane yo kita disesepuh. Yeah. Jadi lek darmane oknum kuwi siji meneh ora kena diomongke. Yeah. Lek darmane bini sepuh tetulung sing ora kena ganjel marang persyaratan gitu. Jadi lek sesepuh upama dibeberke enggak kena ngarep-ngarep ae. Lek diwehi yo kudu ditampani mau barang diwehi. Lek ora diwehi ora kena ngarane upamane narjet. Sehingga upama diwehi ya ditompono ora bakal tuntas, yang penting bakal ikhlas. Jadi kita tidak boleh menipu. Saya berusaha bilang itu apa adanya. Saya usahakan kalau saya tidak lupa apa saja yang saya lakukan saya bicarakan saudaraku. Jadi kita juga sering diberikan uang pada orang-orang yang minta tolong, tapi saya menghindari yaitu tentang penarjetan, merekayasa dengan persyaratan minyak dan sebagainya. Itu saya hindari. Sehingga kita bisa memberikan klarifikasi bahwa kalau menjadikan seorang praktisi yang seperti ini, sehingga mereka yang menjadi praktisi mungkin jenuh. Jenuh sekali. Karena kita untuk menjadi praktisi ini, niat kita bukan menolong orang, saudaraku. Saya ulangi lagi, kita menjadikan seorang sesepuh, niat kita bukan menolong orang. Niat kita adalah menghamba kepada Allah. Apabila kita mempunyai dosa, mempunyai kesalahan bisa dimaafkan, diampuni oleh Tuhan. Kemudian kita apabila seringnya mendekati kepada Allah, Qoblun Allah dan Qoblun Nanas, kita selalu ingat dan membaca dengan tauhid Allah, maka barangkali kita nanti akan panen di alam akhir nanti. Itu yang kita harapkan. Adapun orang yang minta tolong itu sebagai pang-pang ranting-rantingnya saja yang harus kita lakukan, harus kita tolong gitu loh. Jadi kalau kita mampu, ada waktunya, kita tidak merasa tertekan, kita juga mau menolong gitu loh. Jadi kalau kita tidak menolong itu malah salah. Karena kita hidup itu harus tolong menolong, kita berdampingan kepada manusia. Yang kita hidup tidak bisa sendirian. Kita harus saling bersama-sama orang-orang gitu loh. Jadi kita ulangi lagi bahwa sekarang sudah terbukti bahwa Mbak Lulu ikut saya sudah kapok-kapok itu Mbak. Kan saudaraku, Mbak Lulu seperti tidak tahan gitu loh. Kalau tidak percaya bisa nanti Anda bisa ke rumah saya 5 hari atau 10 hari. Bisa. Ya, bagaimana aktivitas saya siang, bagaimana aktivitas malam. Di samping kita membuat konten, kita kegiatan bekerja, dan sebagainya. Otomatis kita juga ada kesibukan untuk beribadah. Sangat padat sekali. Seperti ini saudara. Sehingga banyak sekali dari teman-teman yang minta tolong atau saudara-saudara kita yang minta diselesaikan masalahnya. Artinya kita curhat, bagaimana Mbak agar kita bisa selesaikan. Kita juga sebagai orang itu tidak punya kemampuan apa-apa, biasanya kita hanya memberikan cara. Caranya seperti ini, doanya seperti ini, sehingga kita tidak bisa untuk mengikrarkan bahwa nanti pasti tertolong, nanti kita berhasil. Semua itu hanya doa. Doa itu bisa dikabulkan dan bisa tidak bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan dan bisa tidak dikabulkan. Karena namanya doa itu sebatas permohonan kepada Allah saja. Sehingga yang penting kita menolong dengan ikhlas, menolong dengan senang hati,
Semoga yang ditolong juga memahami dengan kita. Jangan sampai nanti justru misalkan kita menolong yang kita bersusah payah, kita sampai kecapean, kemudian hasilnya kosong, mereka marah-marah gitu loh. Tapi alhamdulillah semua pasien tidak ada seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah pasien kita nggak ada yang komplain sama sekali. Kita teman-teman, orang-orang yang datang ke rumah kami, semua bersyukur walaupun gagal akhirnya kembali baik. Maksudnya pasien kita tidak putus teman-teman. Jika satu kali datang itu terus bangga sembung tiap hari telepon gitu, enggak satu kali datang terus kemudian dia pergi, enggak. Semakin menjadi saudara. Bahkan malam ini juga ada telepon dari Malaysia juga. Minta besok untuk minta ditelepon lah, minta waktu untuk berbicara. Padahal itu sudah lama dia sudah bekerja di Malaysia, sudah tenang, tapi masih menyempatkan waktu ini ingin telepon pada kita. Teman-teman, jadi untuk tentang perselingkuhan, maka yang nomor satu adalah kita yaitu puas dengan keadaan. Sehingga misalkan walaupun istrinya jelek, suaminya jelek, istrinya tidak bisa kerja, suaminya hanya pengangguran pun, kita harus selalu nerima bandung. Yang penting kita harus bersabar. Kenikmatan itu tiada batas. Sehingga kita misalkan mencari istri yang cantik, nanti orang cantik lagi kita ingin lagi, itu kita cari lagi. Ada orang cantik lagi, nanti ingin lagi, dan sebaiknya selanjutnya tidak ada akhir-akhirnya. Sehingga yang namanya kemilikan, yang dinamakan kepuasan orang, itu tidak ada habisnya saudaraku. Walaupun toh orang yang berjenggot putih seperti saya ini, namanya kepuasan untuk mencintai perempuan, untuk mengagumi perempuan itu selalu ada. Nah, di samping ada, kan setiap orang itu mempunyai rem yang tidak sama. Ada yang remnya kuat, ada yang remnya blong. Nah, ketepatan ini kita posisinya di blong apa yang kuat gitu. Biasanya kalau remnya kuat, mereka adalah orang-orang yang mendekati dengan ketakwaan dan keimanan, saudaraku. Di situ makanya kita mendapat gangguan, mendapat cobaan itu 80% dari hati kita. Gangguan setan hanya 20% saja, teman-teman. Yang 80% adalah dari keinginan kita, dari hati kita, dari kemurkaan kita, dari nafsu kita sendiri gitu loh. Sehingga untuk memahami tentang bagaimana ceritanya orang bisa selingkuh, apa sebabnya orang bisa selingkuh, bagaimana rumah tangga bisa berantakan, terus bagaimana kita kok menjadi rumah tangga kita masih belum puas, terus bagaimana akibatnya apabila kita berantakan, maka Mbak Luz supaya untuk membacakan yaitu syarat-syarat atau kriteria bagaimana orang kok bisa terganggu rumah tangganya itu dari apa sebabnya. Mari kita simak pemirsa. Ya teman-teman, jadi ini kita telah mendiktat ya 10 faktor penyebab perselingkuhan dan keluarga berantakan. Jadi yang saya bacakan ini kita harus bisa menghindari teman-teman jika kita ingin keluarga kita tetap harmonis atau kita bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi 10 diktat itu adalah faktor penyebab perselingkuhan dan keluarga berantakan yang harus dihindari teman-teman. Ini saya akan bacakan teman-teman. Yang pertama, perkawinan paksaan. Yang nomor 2, perkawinan dini. Yang nomor 3, ekonomi yang kandas atau pengangguran. Yang nomor 4, rumah tangga yang dicampuri oleh orang lain, misalnya teman, saudara, atau bahkan orang tua. Yang nomor 5, pernikahan yang terjadi karena kasihan, sungkan, atau tidak berniat dari hatinya sendiri. Yang nomor 6, kegagalan cinta pertama karena menurut dengan perintah orang tua. Yang nomor 7, kenakalan saat remaja yang melalui norma-norma yang telah dilarang, yang akhirnya hamil di luar nikah. 8, kurangnya ibadah dan ketakwaan, sehingga berani dengan pasangannya atau melecehkan tali pernikahan. 9, seringnya salah pergaulan, yang akhirnya suka percaya dengan gosip atau pengaruh dari luar yang jahat. Yang nomor 10, hidup glamor yang bukan kemampuannya, yang akhirnya iri kepada orang yang sukses atau kaya, akhirnya pun menuntut kepada pasangannya agar memenuhi kesenangannya tersebut. Jadi itu adalah 10 diktat faktor penyebab perselingkuhan dan keluarga berantakan. Ini gimana Mbak penjabaran singkatnya Mbak? Ya yang jelas 10 golongan itu yang intinya hanya satu saja, yaitu orang selalu meremehkan hal-hal yang berbahaya. Yang kedua, mereka selalu hidup atau bergaul kepada lembah-lembah yang dianggap kurang baik, seperti berserahung, berteman kepada orang-orang yang kurang benar, kemudian menonton dan melihat sesuatu yang mengganggu dengan keimanan kita. Yang jelas, untuk menghindari itu, intinya kita untuk bersende, berbakti kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian mengamalkan ibadah yang baik, kita setiap saat, yaitu menyebut dengan kalimat tauhid Allah.
Kalimat tauhid ditancapkan di dalam dada kita. Iya. Kalau kita berbuat jahat, nanti kita justru iman-iman akan menjalankan perbuatan yang kurang baik. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kami setiap membuat konten pasti malam seperti ini karena yang pertama biar tenang, karena anginnya tidak mengganggu, motor tidak mengganggu. Yang kedua kita juga agar Allah memberikan pengayuman kepada kita yang kita ucapkan nanti biar bermakna dan bisa dipahami oleh teman-teman. Iya. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari ini ada salah satu teman atau penggemar kita yang menonton, yaitu mungkin kurang berkenan dengan adanya hal tersebut, bahwa mungkin sebagai praktisi atau paranormal dianggap itu senang, dianggap itu untung, Iya. atau nyaman, atau enak. Mudah bagi Ya, anak-anak. sehingga apabila Anda ingin mempelajari tentang paranormal atau praktisi, atau bisa menyambut kehidupan kami membuka dengan tangan terbuka. Anda bisa datang ke rumah saya 1 minggu atau 1 bulan. Yang penting menerima apa adanya. Mbak Kendil hidupnya tidak glamor, hidup kami pas-pasan, bersahaja, yang penting kita bisa hidup. Sehingga kami tidak seperti orang yang lain yang memiliki harta benda yang berlebihan. Karena kita yang penting adalah hanya satu, kita bisa sehat dan kita selalu dekat dengan Tuhan Allah SWT. Perlu kami sampaikan, ada teman yang mungkin melihat kami setiap malam bersama Mbak Lulu, pada saat penelusuran bersama Mbak Lulu, kemudian kita wawancara bersama Mbak Lulu, sehingga ada teman-teman yang prasangka kurang baik. Mungkin kami dianggap sebagai sesepuh kok selalu berkumpul kepada seorang perempuan. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa Mbak Lulu itu adalah istri saya. Sehingga Mbak Lulu adalah merupakan istri Mbak Kendil yang kira-kira sekitar berapa bulan Mbak Lulu? Sekitar Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun Mbak Lulu nikah dengan saya. Mbak Lulu pada saat itu kan setelah lulus SMA ya Mbak Lulu. Iya, Mbak. Mbak Lulu umur 19 tahun, saya umur 54. Namun dengan umur yang berselisih panjang, kami tidak ada masalah sama sekali di pagi, siang, sore, malam. Kami membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Doakan saja teman-teman, kami bisa langgeng dunia dan akhirat. Kami bisa ngomong sama Mbak Lulu dan Mbak Lulu tidak jenuh-jenuh bahwa seringnya kami marah, seringnya kami memberikan acuan-acuan agar menjadi orang yang baik. Sehingga saya ulang lagi bahwa Anda atau saudara-saudara tidak usah berprasangka bahwa Mbak Lulu masuk ke rumah saya, diantarkan orang tuanya langsung agar kami menjalankan pernikahan. Kemudian orang tuanya juga berpesan agar anaknya diperbolehkan pindah agama Muslim. Dulunya Mbak Lulu adalah agama Nasrani, kemudian pindah agama Muslim. Sehingga pernyataan ini kita tidak artinya menyinggung kepada agama sebelah, tidak, karena memang kami punya keyakinan seperti itu. Karena kita harus lakum dinukum baliatin, selalu menghormati kepada agama lain atau aliran lain. Jadi kita tidak boleh merendahkan kepada agama yang lain, seperti itu Mbak. Sehingga kita sampaikan baru kepada teman-teman, agar baru secara pribadi, jangan saya ada teman-teman yang ya gimana ya, hubungan kita sepertinya dicurigai atau dipahami kurang tidak baik itu teman-teman. Ya teman-teman, jadi saya sudah pernah membuat video klarifikasi ya, tapi memang sudah lama sekali. Mungkin teman-teman yang baru bergabung mereka itu tidak tahu siapa sih sebenarnya Mbak Lulu, apa sih hubungannya sama Mbak Kendil, kok pagi siang sore malam konten terus sama Mbak Kendil, apa tidak dicariin keluarganya. Nah, ini saya mau sampaikan lagi ya teman-teman. Jadi saya alhamdulillah saya dipinang sama Mbak Kendil. Kita sudah menjalankan pernikahan yang secara sah, bukan nikah siri atau mungkin nikah-nikah yang tidak tercatat dalam hukum. Kita nikah sah, juga ada buku nikahnya. Bahkan kami pun juga sudah dikaruniai oleh 1 orang putra teman-teman. Sehingga teman-teman tidak perlu berpikir atau berprasangka yang aneh-aneh. Bahkan memang ada ya Mbah ya, itu pasiennya Mbah Kendil itu yang datang itu kaget bahwa ini ternyata istrinya. Ya, banyak gitu. sekali Mbak. Karena memang pernikahan saya sama Mbah Kendil ini dianggap masyarakat luas itu memang tidak umum. Jadi usia saya yang pada saat itu masih 19 tahun, sedangkan Mbah Kendil sudah 50 lebih, itu seperti tidak wajar teman-teman. Tapi alhamdulillah kami menikah bukan karena nafsu semata, melainkan karena memang panggilan hati, dan insya Allah kita memang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga ini bisa dimengerti teman-teman. Ini saya tegaskan lagi, saya sama Mbah Kendil memang sudah dipinang dan saya adalah istri sahnya Mbah Kendil Jopo Montro. Ini gimana Mbah? Ada yang perlu disampaikan lagi mungkin? Ada saya sampaikan bahwa
Mbak Gendil istrinya hanya satu, Mbak Lulu saja. Sehingga Mbak Lulu datang ke sini bukan saya rangkap atau saya poligami. Seperti itu. Saudara, ada teman yang komen, kemudian dia justru malah miso-miso, Mbak ya. Miso-miso, itu saya tersinggung. Saya itu menjadi paranormal atau praktisi, setahu saya bikin sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, bicara apa adanya. Tapi juga ada orang yang tidak suka kepada kita. Kalau kita tidak pernah datang ke rumah kita, mungkin ya boleh saja lah seperti itu. Sehingga saya itu berjuang sejak tahun 90 itu mati-matian, saudaraku. Saya tidak mau menampakkan, menggambarkan, atau kita menyanjung nama saya sendiri kepada Anda semua. Tapi kalau kita boleh bicara, tanaman-tanaman saya yang saya tanam sejak tahun 1990, yang sekarang punya cucu-cucu, banyak sekali teman-teman. Belum sampai itu orang kena penyakit yang kronis, sehingga sekarang juga sembuh, masih hidup sampai sekarang. Belum lagi orang yang tidak punya rumah sama sekali. Saya kasih saran-saran, akhirnya juga bisa beli rumah hingga sekarang. Saran-saran saya, doa-doa saya, banyak sekali yang dituruti atau dilakukan. Mereka bisa merasakan. Apalagi seperti kita hidup seperti ini. Kita sebenarnya sudah tidak mau menjadikan seorang praktisi, karena praktisi bukan pekerjaan yang sembarangan. Kita tahu kepada teman-teman praktisi, apabila ada sosok orang yang melecehkan orang-orang praktisi yang dengan sebutan yaitu spiritual diganti spiritili, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa sosok dukun itu merupakan perbuatan yang jahat, dukun adalah tidak mendapatkan tempat di masyarakat, dan dukun pasti cabul, dan dukun pasti menipu. Walaupun toh saya bukan seorang dukun, tapi saya ikut tersentuh dan kasihan sekali dengan sebutan-sebutan tersebut. Semoga Allah akan memberikan ampunan apabila orang itu salah untuk menerkam atau salah untuk berasosiasi. Amin. Kita tidak boleh untuk menjatuhkan orang pemirsa sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita marah, kita terpanggil dengan hati kita, kadang kita lupa dengan apa yang kita ucapkan. Karena kita nggak boleh orang yang lemah kita selalu kita ajar. Orang yang benar kita anggap salah, itu tidak boleh. Kita pasti membelanya. Teman-teman, kita kembali kepada titik permasalahan bahwa pentingnya kita untuk selalu mengadakan yaitu video-video seperti ini agar kita selalu ingat bahwa kita akan selalu berjalan jalan yang benar. Karena kita kadang-kadang itu banyak gangguan bersifat, gangguan dalam batin atau dalam hati, atau gangguan dari luar yang akhirnya kita yang sudah berusaha sekuat-kuatnya, akhirnya kita juga mendapatkan cobaan. Banyak sekali kisah-kisah sejarah-sejarah pewayangan yang digambarkan kepada kita, misalkan sejarah yaitu zaman Mahabharata, yaitu kisah-kisah film-film India yang menggarisbawahkan bahwa percintaan yang dilarang itu akan mengakibatkan kesengsaraan. Seperti dulu adalah Banowati adalah pernah hubungan yaitu bersama Raden Arjuna. Akhirnya berhubung orang tuanya ingin menjodohkan si Duryudana, akhirnya si Banowati tidak bisa melepaskan yaitu kekasihnya si Arjuna. Mereka berjanji sewaktu-waktu suaminya mati, maka Banowati akan kembali kepada si Arjuna. Mandaraka adalah kerajaan kecil yang disebut Bumi Madras. Artinya bumi merdeka tanpa jajahan dan tekanan dari negara manapun. Negara yang bersimbol bunga cempaka ini, biarpun negara kecil, namun panorama yang sangat indah karena dikelilingi pegunungan yang berias bunga. Sehingga para bidadari kayangan senang melayang dan bercengkrama di sana. Raja Mandaraka yaitu Salya mempunyai anak 3 yang sangat cantik seperti bidadari, yaitu Erwati, Surtikanti, dan Banowati. Kecantikan anak Prabu Salya hingga kumandang di seluruh dunia. Hingga dikisahkan Dewi Erwati pernah diculik oleh anak raja raksasa dari negara Tirta Kadasa, yaitu Sangkarto Biyogo, anak satu-satunya dari Prabu Guranda Geni. Dengan kejadian tersebut, maka Prabu Salya Pati bersayembara, siapa saja yang bisa membawa pulang Dewi Erwati akan diberi ganjaran. Singkat cerita, Dewi Erwati bisa diketemukan
yang dibantu oleh Sang Arjuna. Pada saat itu, kakak Sri Kresna yaitu Balaram yang baru bertapa dengan ganti nama Wasi Jorodoro berhasil memenuhi sayembara itu, walaupun juga dibantu dengan Sang Arjuna. Dengan kejadian itulah Sang Balaram dan Arjuna diundang untuk menerima hadiah. Sang Balaram dinikahkan kepada Dewi Irawati. Begitu pula si cantik Banwati tidak meninggalkan kesempatannya. Beliau mendekati Sang Arjuna yang sangat tampan itu. Kelangsungan hubungan asmara sejoli itu hingga menaruh cinta yang mendalam, hingga bersumpah hidup bersama, mati berdua. Hubungan itu segeralah Sang Arjuna untuk melamarnya kepada pamannya, yaitu Prabu Salya. Nampaknya juga disetujui. Namun seusai nikahnya kakaknya Dewi Irawati, pada saat pernikahan Sang Balaram dan Dewi Irawati, raja muda dari Hastinapura diundang untuk upacara pernikahan. Namun begitu tidak sopan Raja Duryudana melamar kepada Raja Madrasya Mandaraka, Prabu Salya, yaitu ingin mempersunting Dewi Banwati. Para tamu terkejut. Begitu pula Sang Arjuna yang duduk di sampingnya Banwati. Dengan suara keras menyambar Raja Duryudana bahwa Banwati menolak keras. Saat itu Raja Duryudana malu dan akhirnya mengancam kalau tidak diterima pelamarannya, maka kerajaan Mandaraka akan dihancurkan dengan menantang bendera perang. Dengan sigap sang Raja Mandaraka ambil kebijaksanaan agar pernikahan itu aman, maka lamaran Duryudana diperjanjikan diterima setelah pernikahan Balaram dan Dewi Irawati. Kebijakan itu hanyalah ketakutan rakyat Mandaraka akan hancur dan terbunuh sia-sia. Sontak Arjuna mengejar Dewi Banwati yang lari ke Taman Keputren karena benci dengan keputusan Ramandanya. Namun kebencian Banwati dengan Duryudana tidak bisa hilang. Bahkan sering sekali menangis ingin cepat adanya perang Bharatayuddha, yang cita-citanya bila Duryudana meninggal, maka cinta yang mati dan layu dari Dewi Banwati dengan sang tampan Raden Arjuna akan kembali bersatu lagi. Keinginan manusia tidak pasti sejalan dengan kodratnya. Ternyata Banwati yang curang, yang selalu membocorkan rahasia-rahasia Kurawa atau Hastinapura kepada Sri Kresna agar Hastinapura kalah dan Banwati bisa memenuhi cinta sejatinya dengan kekasih lamanya si Arjuna. Bharatayuddha sudah selesai, Kurawa kalah. Hanya beberapa orang termasuk Swatama lari sembunyi di hutan karena akan dendam membalasnya. Dewi Utari melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Parikesit. Waktu malam sepi senyap, bayi yang rewel tidak tidur. Kemudian sigap Arjuna meletakkan pusakanya di samping sang Parikesit. Para wanita kerajaan berkumpul menemani sang bayi Parikesit, seperti Banwati, Drupadi, dan Dewi Subodro. Malam yang penuh wingit dan samar-samar, angin dan ranting bergesekan bertatapan suara burgak dan dares. Ternyata ada keanehan yang dahsyat. Pajubinan atau plesteran di samping bayi Parikesit meledak. Muncul sosok yang menakutkan dengan rambut gimbal, badan buluk, kusut, mata melotot. Hal ini disebut dengan Haswatama Landa. Beliau sang pakar pusaka Jemparing, anak Resi Durna yaitu sang Swatama. Swatama yang baru bertapa dan disertai kekuatan ibunya Dewi Wilutomo. Seketika itu para wanita praja menjerit dan mereka membuka pintu untuk mengabari sang penjaga. Begitu panik sang Bima mendobrak pintu hingga pecah dan naas. Banwati dan para putri lainnya meninggal terjepit keras dengan pintu yang tadi.
Karena Sang Bima kekuatannya bila marah seperti gajah 10 ekor. Singkat cerita, Banowati sekarat dan beliau memanggil Arjuna agar sebelum pulang ke surga minta dipangku dan dicium keningnya, tanda cinta sejati. Kemudian inti cerita, Swatama, Kartomarmo, dan lain-lain akhirnya terbunuh dengan Sang Bima. Bila disimpulkan, cinta yang abadi juga bisa mengakibatkan kesengsaraan. Seperti contoh cinta Banowati dan Sang Arjuna. Karena ini juga disebut dengan cinta terlarang. Dengan niat yang jahat seperti itu, setelah Duryudana bisa mati, dari perasaan Banowati dianggap nanti bisa nikah dengan Sang Arjuna, ternyata Swatama mereka muncul dari bumi akan membunuh Abimanyu. Akhirnya Banowati yang ada di situ kemudian akan lari pintunya, kemudian dibuka Sang Bima, akhirnya Banowati mati kecepit terhimpit dengan pintu tadi, akhirnya meninggal bersama perempuan yang lain. Artinya kalau niatnya yang jahat maka Allah akan memberikan kejahatan. Maka dengan itu, dengan garis-garis kisah-kisah seperti ini, maka niatilah yang baik. Apapun, apabila kita dasar niat yang baik, maka hasilnya akan baik. Kalau diniati dengan buruk, maka hasilnya akan buruk. Demikian, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita tentang perselingkuhan, pelecehan, serta berantakan rumah tangga dan percabulan teman-teman. Jadi itu semua adalah karena kita biasanya tuh menyepelekan hal yang kecil. Sehingga mari teman-teman, untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hendaknya kita tidak meremehkan hal-hal kecil, yang utamanya adalah kejujuran. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita telah memberikan contoh-contoh yang sangat luas, sehingga teman-teman semoga video ini mudah dipahami. Mbak Hendra, ada tambahan mungkin? Saya kira tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, karena masih banyak lagi video-video yang menarik lagi sebagai hiburan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin amin ya rabbal alamin.